My Great Husband. Penulis, Dio Zheng. Selamat mendengar. Bab 46. Biar aku mencobanya. Wajah Michelle Su menjadi tidak wajar. Ya, ada apa dengan dirinya? Bagaimana bisa peduli tentang hubungannya dengan Emily Liu? Melihat Michelle Su tidak berbicara lagi, Yogi Chen berkata, aku dan Emily Liu adalah teman sekelas, jangan gugup. Hal ini baru diketahui saat aku menelepon dan bertanya kepadanya. Michelle Su mengangguk. Ternyata kedua orang itu masih memiliki hubungan di antara keduanya, tetapi dia masih agak curiga, kalian hanya teman sekelas, dan mengapa dia begitu sopan padamu? Mungkin itu karena aku dulunya adalah ketua kelas. Yogi Chen berhenti dan berkata sedikit ragu. Sungguh, pada saat ini, telepon di tangan Yogi Chen tiba-tiba berdering. Aduh, itu pasti telepon dari bos. Dia pasti tahu aku diam-diam lari keluar. Baiklah, aku akan kembali bekerja. Panggilan ini adalah akhir dari krisis Yogi Chen. Michelle Su tidak banyak berpikir, dan dengan cepat berkata, ya, kembalilah. Yogi Chen mengangguk, melambaikan tangan padanya, dan berjalan keluar dari villa. Dia mengeluarkan teleponnya dan melihat itu adalah telepon dari Charmila Su. Yogi Chen, kamu di mana? Apakah kamu bisa datang sekarang? Ada hal mendesak yang membutuhkan bantuanmu, kata Charmila Su dengan cemas. Oke, aku akan segera ke sana. Yogi Chen tidak bertanya apa yang terjadi. Mendengar kecemasannya, dia kehilangan semua ketenangan sebelumnya, dan dia pasti ada sesuatu yang penting. Menutup telepon, Yogi Chen pergi ke Pavilion Treasure. 20 menit kemudian, mobil Yogi Chen berhenti di pintu Pavilion Treasure. Begitu keluar dari mobil, ia melihat lantai 3 di luar toko, dipenuhi orang. Ada masalah apa ini? Yogi Chen masuk ke kerumunan, dan melihat pemilik beberapa toko barang antik di sebelah, berbicara dengan seorang pria paruh baya. Benda ini sangat palsu, ya. Sekali lihat saja tahu itu dibuat oleh jalur perakitan. Yogi Chen melihat lebih dekat dan mendapati bahwa pria itu memegang vas porselen dengan bunga-bunga biru dan putih di tangannya. Pria paruh baya dikelilingi oleh begitu banyak orang. Ekspresinya agak tidak wajar. Jelas, dia tidak terbiasa ditonton oleh begitu banyak orang. Di depan pria paruh baya ini, Charmila Su dan Eugene yang muncul, dan seorang pria tua berambut abu-abu berdiri. Orang tua ini tidak lain adalah kakek Charmila Su, Berto Su. Orang tertinggi keluarga Su, ia juga bekerja sedikit demi sedikit dari nol, hingga generasi ayah Charmila Su, Jeremy Su, barulah ia mencapai puncaknya. Yogi Chen tidak mengenalnya, hanya berpikir orang tua ini bukan sembarang orang. Yang mengejutkan, ada sosok yang dikenal di antara kelompok orang ini. Marcella Su, mengapa dia ada di sini juga? Yogi Chen memikirkannya sebentar, itu harusnya biasa saja, keluarga Su dan keluarga Su memiliki hubungan yang baik. Marcella Su yang bermata tajam menemukan Yogi Chen, dia terpana. Kenapa dia ada di sini juga? Apakah datang ke sini untuk bergabung di keramaian? Meskipun dia penasaran, dia tidak menyambutnya. Kecuali karena telah berbicara selama ulang tahun nenek yang ke-70, dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Apakah dia akan merasa akrab jika dia buru-buru menyapa? Begitulah pikirnya Marcella Su. Tepat ketika semua orang berselisih, Berto Su melambaikan tangannya dan meminta semua orang untuk berhenti berbicara. Dia meletakkan vas porselen biru dan putih di tangan pria setengah baya di atas meja dan dengan hati-hati melihatnya. Tuan Besar Su adalah master sesungguhnya. Dia berbicara, dan orang-orang di sekitarnya bahkan tidak berani bernapas, takut akan mengganggunya. Para pemilik toko barang antik juga berhenti bertengkar satu demi satu, menahan napas dan tidak berani berbicara. Tuan di dunia barang antik, dia adalah master yang sebenarnya, ada dia, bagaimana bisa berani bicara. Porselen ini memiliki penampilan yang indah, glasir yang sangat murni dan tekstur yang bagus, tapi aku tidak bisa memastikan dari dinasti mana ini. Setelah memperhatikan Berto Su sebentar,
dia menggelengkan kepalanya pada pria paruh baya itu dan berkata. Pria paruh baya itu menggaruk kepalanya, kakek, tapi kamu adalah master di dunia barang antik. Vas porselen ini bisa membuatmu kesulitan. Bertolsu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, barang-barang antik itu beragam, semakin banyak yang kamu tahu, kamu akan semakin merasa tidak tahu, jadi sudah sewajarnya kalau masih tidak mengerti. Kata-kata Tuan Besar Su sangat mudah, mengerti ya mengerti, tidak mengerti ya tidak mengerti, dia tidak memberitahumu sejarah barang antik ini, mereka yang hadir adalah orang yang berhubungan dengan barang antik, menutup mata saja juga bisa menulisnya untukmu. Tuan Besar Su baru saja selesai berkata dan orang-orang yang hadir mengangguk. Beberapa pemilik toko barang antik juga mengagumi, Tuan Besar Su, sebagai tokoh tingkat master, berani mengakui kekurangannya. Apa alasan mereka harus berpuas diri? Kakek, apakah kamu benar-benar tidak tahu itu berasal dari dinasti apa? Charmila Su tertegun. Dalam kesannya, tidak ada barang antik yang tidak bisa dinilai oleh kakeknya. Bertolsu berpikir sejenak dan berkata, jika harus diberi penilaian, aku pribadi akan menilai vas ini sebagai kerajinan modern. Begitu kata-kata pria tua itu selesai, pria paruh baya itu berkata, Tuan Besar Su bilang porselen ini adalah kerajinan tangan modern. Kalau begitu, yang ingin aku tanyakan adalah, bisakah Tunku menghasilkan porselen yang begitu indah? Ini, Bertolsu tertegun sejenak, dia tidak tahu bagaimana menjawab. Tepat ketika adegan itu terasa canggung, Yogi Chen melangkah maju dan berkata, kalau tidak, bolehkah aku melihat-lihatnya? Dia mengatakan ini, dan semua orang yang hadir tercengang. Dari mana anak ini datang? Bahkan jika Tuan Besar Su tidak dapat menilai sesuatu, dia bisa apa? Beberapa pemilik toko barang antik juga membeku, bukankah ini menantu sampah keluarga Su? Jika dia tidak mengekspos wajah asli penipu itu terakhir kali, mereka pasti akan sangat malu. Tetapi orang yang berdiri di depannya sekarang, adalah seorang ahli di dunia barang antik, Tuan Besar Su. Ketiak dia mulai bermain barang antik, Yogi Chen dan putranya yang lebih tua mungkin belum keluar. Dari mana kamu datang? Cepat pergi dari sini. Ya, apa kamu tidak dengar? Tuan Besar Su telah memberikan penilaiannya. Ini adalah kerajinan modern. Pergilah, jangan membuat masalah di sini. Orang-orang yang tidak mengenal, langsung menghina Yogi Chen. Meskipun pemilik beberapa toko barang antik tidak bergabung dengan mereka, ekspresi di wajah mereka sedikit aneh. Menantu keluarga Su masih terlalu muda, orang tua itu memberikan hasil penilaiannya, dan dia masih berani maju, ini bukannya untuk membuat Tuan Besar malu. Marcella Su, yang berdiri di samping, sedikit mengernyit. Meskipun Yogi Chen hanya menantu sampah keluarga Su, tetapi dia juga anggota keluarga Su, dia buru-buru berdiri, bukankah ini ingin mencari masalah dengan Tuan Besar Su? Meskipun Tuan Besar Su kini telah menyerahkan semua hak keluarga kepada putranya, tetapi status itu dapat ditingkatkan, dapatkah ia tersinggung oleh menantu kecilnya? Bertolsu mengerutkan kening, anak muda, kamu. Kakek, izinkan aku memperkenalkan padamu. Pada saat ini, Charmila Su berdiri dan berkata, namanya Yogi Chen, pengamat barang antik yang baru saja aku sewa 2 hari yang lalu. Apa? Orang ini pengamat barang antik. Semua orang di tempat itu terdiam. Pada saat ini, ada seseorang dari kerumunan berkata, bahkan orang ini bisa menjadi pengamat barang antik, kalau begitu aku juga pasti bisa menjadi pengamat barang antik. Setelah sepatah kata, hadirin tertawa. Bertolsu menghela napas, melirik Yogi Chen, dan berkata, kalau begitu kemari dan lihatlah. Sejak 10 tahun yang lalu, setelah dia memberikan harta kepada putranya untuk diurus, dia jarang bertanya. Jeremy Su pandai melakukan bisnis, tetapi bakat menilai barang antiknya sangat buruk. Jika ingin melakukan bisnis barang antik, bagaimana jika tidak memiliki penilaian yang baik? Untungnya, cucunya kelas 1 dalam hal kemampuan bisnis dan bakat menilai barang antik, yang juga membuatnya mulai mendidik Charmila Su. Karena cucu perempuannya sendiri mempekerjakan orang ini,
itu berarti bahwa orang ini ada kemampuan, tetapi itu tergantung pada hasil penilaian berikutnya. Setelah Bertosu setuju, Yogi Chen melangkah maju dan melihat dengan hati-hati. Bab 47 Porselen Yuan. Berbeda dari penilaian porselen Bertosu, ketika Yogi Chen menilai, ada banyak suara di tempat itu. Yang pertama dengan hormat dan kagum, sementara yang kedua seperti menonton badut di sirkus. Pengamat barang antik, Nona Su masih terlalu muda, bahkan jika dia percaya orang seperti itu, semua orang harus tetap membuka mata dan melihat bagaimana dia akan dipermalukan. Charmila Su tidak bisa menahan perasaan gugup, mungkinkah Yogi Chen terlalu percaya diri? Harus diketahui, kakeknya telah memberikan penilaiannya, dia sekarang juga mau menilai, bukankah ini terlalu sombong? Akan buruk jika kakek nanti marah. Yogi Chen melihat-lihat porselen itu, tiba-tiba mengulurkan jari-jarinya, dan menjentikkan beberapa kali pada vas porselen. Hentikan, jika kamu memecahkannya, apa kamu bisa menggantinya? Wajah pria paruh-baya itu berubah dengan cepat, dan dia dengan cepat menghentikannya. Beberapa pemilik toko barang antik menggelengkan kepala ketika melihat adegan ini. Menantu sampah keluarga Su ini masih terlalu muda. Meskipun perlu untuk mengetuk tubuh vas dengan ringan dengan tangan ketika menilai porselen, tapi itu terlalu tidak profesional menjentikkan dengan ujung jari seperti itu. Selain itu, biasanya perlu mengenakan sepasang sarung tangan putih saat menilai barang antik. Yang pertama adalah untuk mencegah sidik jari merusak barang antik, dan yang kedua adalah agar tidak licin. Kemudian, Bertosu, yang berdiri di samping sedikit terkejut. Tindakan Yogi Chen terlihat sangat tidak biasa, tetapi ia tampaknya telah melihat cara penilaian harta yang unik ini. Yogi Chen membuat gerakan menyuruh diam dan kemudian mendekatkan telinganya ke botol porselen dan mendengarkan dengan tenang gema getaran porselen. Setelah melakukan ini, Yogi Chen meletakkan porselen dan menoleh ke Charmila Su, berapa porselen ini dijual? Tidak menunggu Charmila Su menjawab, pria paruh-baya itu berkata, 800.000 RMB, sekitar 1,6 miliar rupiah. 800.000 RMB. Yogi Chen menyipitkan matanya dan tersenyum diam-diam di dalam hatinya, dan segera berkata kepada Charmila Su dengan tegas, 800.000 RMB boleh dibeli. Yogi Chen belajar paling banyak tentang menilai porselen dari guru Hans Wang. Vas ini, tidak peduli warna atau tekstur glasirnya, adalah kelas atas, seperti yang dikatakan Bertosu, tetapi usianya tidak dapat ditentukan, karena pola ini sebenarnya adalah orang asing berambut pirang. Yogi Chen awalnya setuju dengan penilaian Bertosu, tetapi segera dia menemukan rahasia yang tersembunyi di bagian bawah porselen ini. Bagian bawah sangat tebal dan ada lapisan abu-abu. Yogi Chen tahu apa ini adalah campuran dari kapur, tanah liat dan pasir halus. Jadi Yogi Chen menyimpulkan bahwa ini pasti barang yang baru ditemukan. Apa? 800.000 RMB boleh dibeli. Sebelum Charmila Su merespons, orang-orang di sekitar tertawa. Aduh, ini sangat konyol. Bocah, apa kamu buta? Kerajinan seperti itu, cukup hanya dengan 100 RMB. 800.000 RMB, aku pikir kamu gila. Marcella Su menyaksikan Yogi Chen ditertawakan oleh semua orang dan menggelengkan kepalanya diam-diam, ini pasti menyinggung Tuan Besar Su. Mata Charmila Su sangat rumit, dan dia pikir dia akan mengatakan kata-kata yang luar biasa. Dia tidak menyangka dia akan membeli kerajinan modern seharga 800.000 RMB. Dia mulai bertanya-tanya apakah keputusannya benar mempekerjakan Yogi Chen sebagai pengamat barang antik. Bertosu mengerutkan kening dan tampak sedikit jelek, menoleh dan berbisik kepada Charmila Su, ini pengamat barang antik yang kamu habiskan 30.000 RMB sebulan. Orang seperti ini, jangankan 30.000 RMB, sekitar 60 juta rupiah 3.000 RMB saja tidak layak diberikan padanya. Charmila Su menggigit bibirnya dan tidak berbicara. Wajah yang cantik itu merah dan panas. Pada saat ini,
Pria paruh baya itu tertawa keras dan melangkah maju untuk menepuk bahu Yogi Chen, masih saudara kecil ini yang lebih mengenal barang. Yogi Chen tersenyum dan diam saja. Melihat wajah cucu perempuannya memerah, Berto Su tidak begitu menyalahkannya. Dia langsung memalingkan kepalanya untuk melampiaskan amarahnya pada Yogi Chen, katakan, mengapa benda ini layak bernilai 800.000 RMB? Yogi Chen berkata dengan tenang, kakek, jangan tergesa-gesa, cari kuas dulu, kamu akan mengerti. Berto Su sedikit tidak sabar. Mendengar Yogi Chen ingin kuas, dia merasa tidak senang sama sekali dengan pemuda di depannya ini. Dia mencibir dan berkata kepada Yujin yang, Yujin, berikan kuas padanya. Ya, ketika Yujin yang mendengar perintah itu, ia dengan cepat mengambil kuas dari bawah meja, yang khusus digunakan untuk membersihkan debu antik. Ini, kuasnya. Setelah menerima kuas yang diberikan oleh Yujin yang, Yogi Chen berkata lagi, oh, aku hampir lupa, tolong beri aku sepasang sarung tangan putih dan alat ampas. Yujin yang tidak bergerak dan menatap Tuan Besar Su. Berto Su berkata dengan marah, kenapa melihatku, cepat ambil. Oh, Yujin yang merespons dengan sedih, berbalik dan mengeluarkan sepasang sarung tangan putih dan alat amplas, dan menyerahkannya kepada Yogi Chen. Setelah mengenakan sarung tangan, Yogi Chen meletakkan vas biru dengan terbalik, lalu mengambil alat amplas dan menggosoknya dengan lembut. Di sini, ia juga menggunakan kuas untuk membersihkan debu. Ketika semua orang melihat Yogi Chen melakukan ini, mereka tidak berbicara lagi. Mereka memanjangkan leher mereka satu persatu, karena takut tidak kelihatan. Bagian bahan vas ini sangat tebal dan lengket, Yogi Chen dengan hati-hati menggunakan alat amplas untuk menghaluskan alas vas ini. Proses ini cukup memakan waktu lama. Pada awalnya, semua orang merasa penasaran, tapi sekarang menjadi gelisah seiring berjalannya waktu. Sialan, si bodoh ini, apa yang dilakukannya? Ai, bagian bawah vas itu jelas sangat tebal, dia bahkan tidak bisa melihatnya. Tuan Besar Su adalah orang yang tidak sabar, dan bahkan lebih kesal saat mendengar semua orang berkata. Pria paruh baya melihat Yogi Chen memegang alat amplas untuk menggosok bagian bawah vas, dan dengan cepat berkata, semua orang melihat sendiri, dia menggunakan alat amplas untuk menggosok vasku ini, tak peduli kalian beli atau tidak. Vas ini sudah digosok rusak oleh orang kalian, dan aku tidak mau kurang dari 800.000 RMB. Yogi Chen tidak berbicara, dan tetap fokus pada vas. Waktu terus berlalu, dan tanah campuran di alas vas ini dihilangkan oleh Yogi Chen dengan sebuah alat amplas, menunjukkan tampilan asli dari dasar vas. Tuan Yang, tolong bantu aku ambilkan sebotol air, bagian bawah vas tidak mudah digosok dengan alat amplas. Kata Yogi Chen dengan sopan berkata kepada Yujin yang mengantuk. Mendengar kata-kata Yogi Chen, Yujin yang bangkit dan mengambil sebotol air mineral dan menyerahkannya kepada Yogi Chen. Terima kasih. Yogi Chen mengucapkan terima kasih saat mengambil botolnya, membuka tutupnya, dan menuangkannya di bagian bawah botol. Perlahan-lahan, adegan ajaib terjadi, dan segel berwarna ungu muncul di bagian bawah vas. Yogi Chen sangat senang di hatinya, seperti yang diharapkan. Dia langsung mempercepat gerakan tangannya. 5 menit kemudian, Yogi Chen berhenti. Setelah mempertahankan gerakan untuk waktu yang lama, Yogi Chen merasa otot-ototnya sakit, meskipun proses ini tidak nyaman, hasilnya membuatnya sangat bersemangat. Kalian lihat, apa ini? Yogi Chen mengarahkan bagian bawah vas ke Berto Su dan yang lainnya. Berto Su yang tidak sabar, yang telah lama menunggu, bergegas mendekat. Ketika dia melihat segel merah di bagian bawah botol, dia terkejut. Porselen Yuan. Bab 48 Ketahuan. Ya, ini adalah porselen Yuan, Yogi Chen mengangguk sambil tersenyum. Apa? Porselen Yuan. Beberapa pemilik toko barang antik terperangah dan mengelilinginya. Ketika mereka melihat segel merah itu, mereka semua tercengang. Pada saat yang sama, jantung Charmila Su dan Marcella Su juga berdetak kencang. Seberapa berharganya porselen Yuan ini? Dalam 2 tahun terakhir,
Rumah pelelangan Caltex menjual porselen yuan dengan harga setinggi langit lebih dari 200 juta RMB. Melihat wajah Berto Su yang bersemangat, kedua wanita itu masih memiliki sedikit keraguan. Vas ini ternyata adalah porselen yuan. Ya ampun, ini terlalu mengejutkan. Tapi, ada sesuatu yang salah, Bos Liu dari toko barang antik ragu-ragu, karakter pada vas itu jelas adalah orang asing, ini salah. Ya, Bos Liu benar. Beberapa toko barang antik lainnya mengangguk, membenarkan kata-kata Bos Liu. Aku akan menjawab pertanyaan ini untukmu. Sebelum Yogi Chen berbicara, Berto Su berkata lebih dulu, porselen ini dimulai pada dinasti Han dan berkembang di dinasti Yuan, kalian semua tahu ini. Wilayah daratan dinasti Yuan dihitung sebagai 4 kerajaan utama. Ada 33 juta kilometer biasa melintasi Eurasia, jadi orang Eropa tentu saja berambut pirang juga. Petik 2. Mendengar Berto Su mengatakan ini, beberapa pemilik toko barang antik tiba-tiba menyadari. Aku mendengarmu berkata begitu banyak, apakah kamu menginginkan vas ini, atau aku akan pergi ke tempat lain jika kamu tidak menginginkannya? Pada saat ini, pria paruh baya di samping berkata dengan tidak sabar. Yogi Chen tersenyum dalam hati. Sekali lihat saja tahu kalau orang ini bukan orang profesional dan orang-orang biasa tahu bahwa ini adalah barang berharga yang baik segera setelah mereka mendengar porselen yuan. Harga bisa dimulai dengan mudah pada 10 juta RMB, sekitar 20 miliar rupiah, tapi dia hanya mau 800 ribu RMB. Tapi barang ini baru, ada masalah dengan pria paruh baya ini, dari mana vas ini? Yogi Chen mengerutkan kening. Beli-beli. Begitu mendengar perkataan pria paruh baya itu, Berto Su mengangguk, meneriaki Eugene yang cepat, bayar uangnya kepada tuan ini. Setelah selesai berbicara, dia dengan hati-hati menyimpan vas porselen yuan dan meminta Charmila Su untuk mengambil brankas antik khusus dan menyimpannya. Kali ini, pemilik beberapa toko barang antik tidak bisa menahannya. Mereka memandang Tuan Besar Su dengan iri. Berkat Yogi Chen, sekarang mereka melihat Yogi Chen dengan sangat berbeda. Bagaimana bisa berkata orang ini tidak mengerti, ini jelas-jelas sangat hebat. Setelah Eugene yang menyelesaikan transfer, pria paruh baya itu mengeluarkan ponselnya dan memeriksa, kemudian dia pergi dengan wajah bahagia. Berto Su berjalan ke Yogi Chen dan berkata dengan malu, Tuan Chen, kalau bukan karenamu kali ini, aku pasti akan melewatkan barang berharga ini. Yogi Chen tersenyum ringan dan berkata, Tuan Besar Su jangan sungkan. Melihat Yogi Chen tidak membanggakan diri, Berto Su lebih puas. Pemuda ini benar-benar pandai, dia segera menatap Charmila Su, cucuku, kamu benar-benar tidak salah melihat orang, kemampuan Tuan Chen memang hebat, kedepannya kamu harus banyak mendengar arahan dari Tuan Chen. Yogi Chen tersenyum ringan dan berkata, Tuan Besar Su jangan sungkan. Melihat Yogi Chen tidak membanggakan diri, Berto Su lebih puas. Pemuda ini benar-benar pandai. Dia segera menatap Charmila Su, cucuku, kamu benar-benar tidak salah melihat orang, kemampuan Tuan Chen memang hebat, kedepannya kamu harus banyak mendengar arahan dari Tuan Chen. Ya, kakek, Charmila Su senang mendengar pujian ini. Hari ini kamu sudah membantuku mendapatkan barang berharga ini, aku akan mengundangmu dan minum bersamaku, bagaimana? Porselen yuan. Porselen yang dijual dengan harga tinggi dalam 2 tahun sebelumnya memiliki ukuran dan glasir yang lebih buruk daripada yang dibeli hari ini. Tak disangka barang berharga ini juga bisa jatuh ke tangannya sendiri. Hari ini sungguh membuat Berto Su sangat senang. Hari ini harus minum beberapa gelas dengannya. Namun, Yogi Chen tidak tertarik dengan ajakan Berto Su. Perhatiannya sekarang terfokus pada pria paruh baya. Minum. Bisakah kita mengganti harinya? Aku ada urusan mendesak, jadi aku akan pergi dulu. Melihat ke arah pria paruh baya itu pergi, Yogi Chen buru-buru berjalan keluar dari pavilion Treasure. Berto Su dan Charmila Su saling memandang, mereka sedikit bingung, dan tidak mengerti mengapa dia berjalan begitu tergesa-gesa. Melihat pria paruh baya yang tidak jauh, Yogi Chen diam-diam mengikuti.
Setelah lelaki paruh baya itu berhasil menjual porselen itu, dia sangat senang. Di saat yang sama, dia juga sangat waspada. Dia berjalan sambil melihat sekeliling, takut dia diincar oleh orang. Ini adalah tanda hati nurani yang bersalah. Melihat pria paruh baya begitu waspada, Yogi Chen tidak berani mengikuti terlalu dekat. Tidak lama setelah berjalan, sebuah van berhenti di sampingnya. Setelah lelaki paruh baya itu masuk, mobil itu berbalik dan melaju ke arah timur kota. Yogi Chen dengan cepat kembali untuk mengendarai Mercedes-nya sendiri. Mercedes-Benz S-Class yang diimpor benar-benar cepat, dan dengan cepat menyusulnya. Namun, Yogi Chen takut ketahuan oleh mereka, dan tidak berani mengikuti terlalu dekat. 20 menit kemudian, Yogi Chen mengikuti van ke Gunung Dong. Gunung Dong adalah gunung tandus yang belum berkembang di kota Sichuan, juga merupakan kuburan massal. Kuburan besar dan kecil di gunung itu padat, membuat orang mati rasa. Pada saat ini matahari sudah terbenam dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Di area terbuka yang cukup datar di lereng gunung, van itu berhenti. Sopir dan pria paruh baya keluar dari mobil dan memanjat jalan gunung yang berliku di depan. Setelah Yogi Chen memarkir mobil di tempat yang lebih tertutup, dia mengikuti. Angin sepoi-sepoi gunung meniup ilalang bergoyang tak menentu, sesekali membuka batu nisan kuburan, dan ini membuat Yogi Chen sedikit merasa takut. Sialan, apa yang mereka lakukan di sini? Mungkinkah porselen Yuan digali dari gunung ini? Yogi Chen berspekulasi di dalam hatinya, dan dua orang di depan berhenti. Dia dengan cepat berjongkok dan bersembunyi di balik pohon untuk mengamati dengan tenang. Pada titik ini, Yogi Chen tertegun. Melihat puluhan orang di depan, belasan orang memegang sekop dan palu di tangan mereka, dan mereka sedang menggali. Di antara sekitar belasan orang, ada seorang pria botak besar dengan wajah besar, yang jelas adalah pemimpinnya. Dia merokok dan terus-menerus memerintah kerumunan. Pada saat ini, ketika melihat pria paruh baya itu kembali, si kepala botak dengan cepat menyambutnya dan bertanya, "Sudah kembali, bagaimana kabarnya?" Pria paruh baya itu berkata dengan gembira, sudah dijual 800.000 RMB. Wah, 800.000 RMB, apakah vas itu begitu berharga? Kepala botak itu membeku, lalu membanting sebatang rokok, dan wajahnya menunjukkan kegembiraan. Orang-orang yang bekerja di sekitarnya senang ketika mereka mendengarnya, dan mereka bekerja lebih keras. "Bos, sepertinya kita telah memilih tempat yang tepat. Kita akan menjadi kaya sekarang." Melihat mereka berhenti dan mengobrol, semua pekerjaan di tangan mereka berhenti, dan si botak langsung marah, "Cepat gali, vas satu ini saja 800.000 RMB, jika mendapatkan lebih banyak lagi, kita akan menjadi kaya raya, di sini pasti ada barang bagus." Jika punya uang, maka akan ada motivasi, tidak perlu dia berkata, sekelompok orang langsung merasa lebih semangat, dan palu akan berayun lebih kuat. Meskipun Yogi Chen jauh, tapi dia bisa mendengarnya. Sepertinya porselen itu didapatkan di sini, makam ini tidak sembarangan. Tetapi orang-orang ini menggali dengan sekop palu dengan sangat sembarangan. Bagaimana jika peninggalan budaya di dalamnya rusak? Ini semua adalah harta yang ditinggalkan oleh para leluhur. Apa yang harus dilakukan? Yogi Chen tidak memikirkan cara yang baik untuk sementara waktu. Tiba-tiba, mendengar suara kepala botak di depan, siapa yang bersembunyi di sana? Cepat keluar. Yogi Chen terkejut. Gawat, ketahuan. Episode ini sudah berakhir, nantikan episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini bisa menjadi berkembang. Nantikan episode yang akan datang.